Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Supriyana dari PJKR 5A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang yang saya baca di dalam buku Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga. Yang saya akan bahas yaitu bab 1 tentang manajemen sistem dan administrasi olahraga. Nah, yang pertama yaitu manajemen. Manajemen itu apa sih? Menurut Dubrin atau Ireland dan William mendefinisikan manajemen sebagai koordinasi dan proses integrasi dari pemanfaatan sumber daya organisasi. Nah, semuanya itu untuk mencapai tujuan yang spesifik melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengontrolan, dan sistematika pegawaian. Manajemen itu didapat dari kata bahasa Prancis yang berarti manajer, yaitu artinya digunakan dengan hati-hati, dan juga dengan kata di dalam bahasa Italia yaitu manager yang berarti mengendalikan. Jadi manajemen itu dikenal sebagai proses dasar dari integrasi dengan maksud tertentu dengan hasil yang sangat berarti. Lalu apa sih yang dinamakan manajer itu? Manajer itu seseorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses yang disebut manajer. Seorang manajer adalah seseorang yang melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin, memotivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Manajer dapat berupa seorang guru, pendidikan jasmani, juga pelatih olahraga, direktur olahraga, komisaris, atau pemimpin klub, dan lain-lain. Nah, mengapa sih orang banyak yang mengejar karir di bidang manajemen ini? Karena pada dasarnya biasanya posisi sebagai manajer atau orang yang sedang memanage itu mempunyai pendapatan atau gaji yang lebih tinggi dibanding posisi lainnya di organisasi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu prinsip manajemen dan struktur organisasi. Prinsip manajemen itu yang pertama, struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Lalu selanjutnya rentang kendali harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Yang keempat, manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Yang kelima, koordinasi dan kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Manajer juga harus menjadi pemimpin yang efektif. Staf atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Lalu tugas dan hak personil. Lalu prinsip manajemen juga otoritas harus sepadan dengan tanggung jawab dan garis kewenangan harus jelas ditarik. Prinsip lainnya yaitu tidak ada bentuk organisasi tunggal yang besar. Lalu selanjutnya yaitu struktur manajemen. Nah, untuk struktur manajemen ini pada pendidikan jasmani dan olahraga dan diselenggarakan secara berbeda untuk jenjangnya masing-masing. Seperti kalau misalkan di SD, SMP, SMA itu pasti berbeda, apalagi kalau misalkan di perguruan tinggi. Nah, selain itu penting untuk mengakui bahwa organisasi manajemen formal maupun informal dan struktur mempengaruhi sebagian
besar program. Nah, ini itu penting bahwa organisasi saat ini yaitu beradaptasi karena maka terus-menerus akan berubah. Oleh karena itu penting dalam mengembangkan struktur organisasi. Nah, tujuan pendidikan jasmani dan olahraga akan bisa berbeda-beda pada setiap pendidikan dan lembaga, yaitu bisa saja untuk kesehatan atau pendidikan fisik saja. Namun adopsi gaya hidup aktif secara fisik dan sehat tetap konstan di semua tingkat. Lalu selanjutnya yaitu administrasi olahraga. Kata administrasi itu berasal dari kata Belanda yang yaitu administrati, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, komputerisasi, surat menyurat, kearsipan, atau agenda. Ada juga menurut bahasa Yunani administrati yang artinya memberikan pelayanan. Lalu administrasi itu mengandung unsur-unsur yaitu adanya orang-orang, pedoman atau petunjuk, kegiatan-kegiatan, adanya kerjasama, lalu adanya rasionalitas, dan juga adanya tujuan yang ingin dicapai. Jadi administrasi itu apa sih? Administrasi yaitu adalah aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jika dikaitkan dengan bidang olahraga, utamanya yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat turnamen, pertandingan gitu, administrasi pengorganisasian dan sistem pertandingan sangat dibutuhkan. Hal ini juga bisa menjadi dasar dari suatu penyelenggaraan olahraga atau turnamen, dimulai dari penyelesaian administrasi yang baik dan diakhiri dengan pertandingan yang sukses. Nah, dalam mengolah suatu kerjaan, maksudnya dalam mengolah suatu kejuaraan besar diperlukan adanya manajemen yang baik, yang mampu memberikan keilmuannya demi suksesnya kegiatan, seperti yang ada pada ilmu manajemen olahraga itu sendiri. Orang yang mempunyai keahlian di bidangnya sering disebut sebagai manajer. Lalu manajer juga mempunyai tugas yang penting, yaitu diantaranya 1. Bekerja dengan melalui orang lain. 2. Memadukan dan menyeimbangkan tujuan, menetapkan prioritas mana yang harus didahulukan. 3. Mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab. 4. Berpikir analitis, secara analitis dan konseptual. Yang 5. Mediator atau penengah segala persoalan. Yang 6. Yaitu politisi. Jadi seorang manajer itu harus bisa pandai dalam berdiplomasi. Yang 7. Diplomat, yang piawai membawa dan menunaikan misi. Dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan yang sulit. Nah, di dalam membuat suatu keputusan, manajer harus memiliki kinerja yang maksimal agar dapat memberikan contoh yang teladan dan yang baik bagi pegawainya, yaitu khususnya untuk mengelola suatu perusahaan atau organisasi. Nah, yaitu kinerja itu seperti apa? Pengertiannya yaitu kinerja berasal dari pengertian performance, yang hasil kerja atau prestasi kerja. Menurut Michael Armstrong,
menyatakan bahwa kinerja itu bukan hanya kinerja seseorang itu bukan hanya hasil akhir yang dilihat, melainkan kita bisa melihat proses kinerja itu dengan melihat bagaimana orang mencapainya, bukan hasil dari akhirnya saja ya.